Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Kita di hari ini masuk di bait 149. Ini 149 ini masih lanjutan yang kemarin, yaitu seperti madama. Kan madama kemarin tidak boleh khobarnya di mana? Di depannya ma. Tame boleh kalau di antara ma dan da. Sekarang juga seperti itu. Kata beliau rahimahullah, kada kasabaku khobar ma an-nafiyah faji'a biha matluwatan la taliyah. Kata beliau rahimahullah, kadaka sabaku khobar man nafiyah. Demikian pula dia tidak boleh mendahului ya khobarnya man nafiyah. Maksudnya tidak boleh mendahului khobar. Khobar tidak boleh mendahului apa yang diawali oleh apa? Manafiyah. Siapa yang diawali oleh manafiyah? Zala, Fatihah, Barihah, infak. Tidak boleh juga. Atau bahkan kalau kana diawali oleh manafi, selain yang itu ya, juga sama. Tidak boleh khobarnya mendahuluinya. Tidak boleh khobarnya apa? Mendahuluinya. Faji'a biha matluwatan la taliyah. Maka khobarnya itu didatangkan di dalam biha dengannya matluwatan, terletak setelahnya ma. La taliyah, bukan sebelumnya ma. Paham kan? Atau bahasa pendeknya, dia mengiringi ma. Ya, bukan diiringi. Paham ya? Dia diiringi oleh ma, bukan mengiringi ma. Artinya bukan sebelum ma, tapi dia setelah ma. Nafiyah. Persis pembahasan di Ibn Aqil kemarin. Ya. Terkait dengan dama. Cuma kan dama kan ma-nya bukan ma nafi. Tapi ma apa? Ma masdariyah, dorfiyah. Iya. Yakni kata beliau yaitu annahu la yajuzu ayyataqaddamal khabar ala manafiyah. Yaitu tidak boleh khabar mendahului manafiyah. Wa yadkhulu tahta hadzal qisma. Masuk di bawah ini dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya, makanan nafyu syartan fi amali. Apa yang merupakan nafi itu syarat dalam beramalnya. Siapa itu? Itu mazalah wa akhwatuha. Itu mazalah dan akhwatnya. Kan syaratnya harus memang diawali oleh apa? Nafi. Fala taqul, tidak boleh untuk katakan qaiman mazala zaidun. Jelas? Ini namanya talia. Ini namanya apa? Talia. Kan tadi kan boleh matluwa setelah ma, tapi tidak boleh talia sebelum ma. Paham kan? Jelas ini? Iya. Ini tidak boleh. Wa ajaza dzalika Ibnu Kaisan wan Nahas. Tapi dibolehkan oleh Ibnu Kaisan dan An-Nahas. Berarti ada juga seperti di kemarin yang madam, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Iya. Atau yang kedua, malam yakunin nafi syarton fi amali. Apa yang nafi itu bukan syarat dalam amalannya. Nah, makana Zaidun qaiman. Apakah syarat amalan kana diawali oleh ma? Tidak, tapi kan bukan berarti tidak pernah diawali oleh manafi. Kan bisa saja manafi itu masuk di umum. Cuman ada yang menjadi syarat, ada yang tidak. Seperti ini. Fala takul, tidak boleh antum bilang qaiman makana Zaidun. Jelas ini? Qaiman makana Zaidun. Tidak boleh. Wa ajaza ba'duhum. Tapi sebagian mereka juga apa? Membolehkan. Selesai ya? Itu sudah jelas sampai di situ. Setelah itu belum mulai uraikan lagi ucapan beliau tadi keharusannya. Wa mafhumu kalamihi
annahu idza kana an-nafyu bi ghairi ma. Dipahami dari ucapan Ibnu Malik bahwasanya kalau nafinya selain ma, masalahnya belum tadi kan bilang kadzaka sabaku khabar mana nafiya. Demikian pula tidak boleh khabar mendahului ma nafiya. Berarti kan dipahami kalau selain ma nafiya gimana? Ya juzu takdim. Kalau selain ma boleh dikedepankan. Fatakul antum boleh katakan qaiman lam yazal zaidun. Paham kan? Wa muntolikon lam yakun amrun. Boleh? Boleh karena yang baru sebutkan oleh yang disebut oleh Ibnu Malik kalau dia siapa? Ma. Wa mana'ahu ma ba'dhum. Tapi sebagian juga mereka tidak membolehkannya. Wa mafhumi kalamihi aidan. Dipahami dari ucapannya juga. Jawazu taqdimil khabar, bolehnya dikedepankan khabar alal fi'li wahdah. Boleh dikedepankan khabar atas fi'ilnya saja. Ya kan? Kan belum bilang tidak boleh matluatan. Apa nama tadi? Faji'a bihi matluatan. Boleh datang setelah ma. La talia. Bukan sebelum ma. Dipahami dari situ, berarti kalau dia mendahului fi'ilnya saja, paham kan? Yaitu bukan ma yang dia dahului. Maka itu dipahami darinya boleh. Seperti dama kemarin. Kalau mendahului ma dama, tidak boleh. Tapi kalau mendahului dama saja, boleh. Juga di sini sama. Maka yang bilang tadi, faji abiha matluatan la taliyah. Ya, la taliyah. Lihat kata beliau rahmallahu ta'ala idza kana nafyu bima. Kalaupun penafiannya dengan apa? Makna mako iman zala zaidun wa mako iman kana zaidun wa mana'ahu ba'duhum. Sebagian mereka tidak membolehkannya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya kalau sebelum ma tidak boleh, sebagian membolehkan. Kalau setelah ma boleh, sebagian tidak membolehkan. Paham ya? Lawan masalahnya. Selesai. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya lagi, waman ustabqi khabarin laisa stufi wadu tamamin ma bi in yaktafi wa ma siwahu naqisun wa naqsufi fati alaysa zala daiman kufi. Kata beliau di bait syair berikutnya, dan ini bait syair mudah 150. Waman ustabqi khabar, dan dilarangnya pelarangan khobar mendahului ya laisa stufi, untuk khobarnya laisa itu ustufi, itu dipilih. Kan pembahasan sebelumnya kan begini, laisa boleh khobarnya di tengah, betul kan? Itu yang kuat dengan dalil syair. Falaisa sawaan alimun wa jahulu, kan begitu kemarin. Sekarang boleh enggak khobar mendahului laisa? Boleh nggak khobar mendahului apa? Laisa. Jelas kan? Iya. Belum bilang waman usabiki khobar laisa ustufi. Dan tidak bolehnya khobar mendahului laisa itu ustufi. Itu dipilih. Asal kalimatnya ustufi man usabiki khobar laisa. Dipilih pendapat tidak bolehnya khobar laisa mendahului laisa. Itu poin pertama. Titik. Wadu tamamin ma birok in yaktafi. Ini poin lain. Ini sudah masalah lain. Dan datang dalam keadaan tamam, kan karena dan saudari-saudarinya itu bisa dua. Bisa nakis, bisa tam. Kalau tam artinya tidak butuh kepada isim dan khobar. Kalau nakis artinya butuh kepada isim dan khobar. Wadu tamam yang datang dalam memiliki makna tam, ma birok in yaktafi, dia cukup dengan rofanya saja, tidak butuh pada khobar. Dia cukup dengan rofanya saja. Wa ma siwahu naqisun, dan apa yang selain tam itu dinamakan apa? Nakis. Apa yang selain tam dinamakan nakis. Ini bagian kedua, tadi tam sekarang nakis. Wa naqsu fi fati awalaisa zala daiman kufi. Sementara naqs pada fatiha laisa zala itu selalu
diperlakukan. Itu selalu diperlakukan. Antum paham ini? Artinya gini, tadi kan karena terbagi dua dan saudara-saudaranya. Ada tam, ada nakis. Tapi khusus 3 kata. Laisa, fati'ah, zala. Itu selalu enggak. Selalu nakis. Kan belum bilang wan naksu fi fati'ah laisa zala daiman. Dipahami ini kan? Kan dibagi dua dulu di awal. Belum bilang itu tamam. Wa masiwahu nakis. Paham kan? Itu kan dipahami darinya seakan-akan semua kanan dan saudara-saudaranya bisa tam, bisa nakis. Setelah itu belum bilang wa naksu fi fati'a wa fi fati'a laisa zala daiman futi. Nakis pada fati'a laisa zala itu selalu kufi diperlakukan. Paham kan? Selalu diperlakukan. Nakisnya. Jelas ini? Mudah ini ya? Iya. Ikhtalafan nahwiyun. Kata beliau rahimahullah, berselisih para ulama di jawazi taqdimi khabar laisa alaiha. Akan bolehnya dikedepankan khabar laisa atas. Fadhahab al-kufiyun wal mubarrid wal zajaj wa ibn sarraj wa aktsarul mutaakhirin wa minhumul musannif. Maka al-kufiyun berpendapat, demikian pula al-mubarrid, az-zajaj, ibn sarraj, demikian pula kebanyakan ulama mutaakhirin di antaranya penulis ilal man'i, mereka berpendapat tidak boleh. Dan itu Ibnu Malik kan, wa man usabiki khobar laisa sufi. Itu yang belum pilih. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Burhan ilal jawaz. Sementara Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Burhan belum berpendapat apa? Boleh. Fatakul untuk katakan ko iman laisa zaidun. Waqtalapan naqul an Sibawai. Sementara Sibawai berselisih. Sebenarnya kalau ada pilihan Sibawai selesai perkara. Masalah ini di Sibawai sendiri apa? Berselisih penukilan dari beliau. Fanusiba qaumun ilahil jawaz. Sekelompok orang menukilkan, menyandarkan bahwa Sibawai berpendapat boleh. Wa qaumun al-man'u. Sementara sebagian yang lain mengatakan Sibawai tidak membolehkannya. Walam yarid min lisanil Arab takod dumu khobariha alaiha. Tidak datang dari lisan Arab khobar mendahulunya. Sebenarnya tidak ada contohnya. Cuman boleh atau tidak. Mereka hanya contohkan dengan contoh yang lain. Isyarat. Kalau contoh nyatanya, itu tadi itu diamalkan dengan kias. Wa inna ma waroda min lisanihi ma dhahiruhu taqaddum ma'muli khobariha alaiha. Tidak lain yang datang dari dalam lisan Arab, apa yang dohirnya dikedepankan makmul khobarnya. Atasnya, atas laisa. Kan ada laisa, isim, kemudian ada khobarnya. Kemudian ada makmul khobar. Makmul khobar laisa pernah datang mendahului laisa. Dipahami? Ini pendalilan jauh sekali, tajam. Iya, lihat. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Paham ya? Laisa temannya kana, isimnya mahdhuf, mustatir, isimnya apa? Mustatir, masrufan apanya? Khobar. Ini yauma yatihim. Siapa yang beramal padanya? Kan masrufan, dikedepankan atas makmulnya siapa? Nah, atas khobar kan, khobarnya laisa, dikedepankan. Ini katanya, kalau makmulnya dikedepankan, makmul khobar, maka tentunya khobar pasti bisa di depan. Itu sisi pendalilan mereka. Makmulnya saja khobar bisa di depan. Apalagi amilnya, yaitu khobarnya. Itu katanya. Wa bihadza stadalla man ajaza taqdima khobariha alaiha. Dengan ayat inilah orang yang membolehkan dikedepankan khobar atasnya, dia bolehkan. Wa takriruhu, penjelasannya. Yauma yatihim ma'mul al-khobar. Yauma yatihim itu kan ma'mulnya khobar. Alladhi huwa masrufan. Itu dia adalah masrufan. Wa qad taqaddama ala laisa. Ini ma'mulnya mendahului laisa. Qala
dia katakan wala yataqaddam al-ma'mul illa haitsu yataqaddam al-amil. Mereka bilang berarti tidaklah ma'mul itu berada di depan kecuali menunjukkan bolehnya khobarnya itu di depan. Jelas kan? Itu sisi pendalilan mereka. Ada pun langsung contoh khobar laisa di depan, tidak ada dalam lisan Arab. Kemudian setelahnya wa qawlu dzu tamamin ila akhirih, sampai akhirnya. Manahu artinya anna hadhil af'ala, bahasanya fiil-fiil ini inqasamat ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya ma yakunu taman, apa yang datang dalam keadaan dia tam, wa naqiso, ada yang datang dalam keadaan apa? Naqis. Watani yang kedua, ma la yakunu illa naqiso, apa yang tidak pernah kecuali pasti apa? Naqis. Wal muradu bitam, apa itu tam? Dan yang diinginkan dengan tam di sini adalah ma yaktafi bi marfu'ihi, apa yang cukup dengan marfu'nya saja. Tam fa'il. Wa bin naqis, yang diinginkan dengan naqis ma la yaktafi bi marfu'ihi, apa yang tidak cukup dengan marfu'nya, butuh mansub. Iya. Bal yahtaju ma'hu ila mansub, bahkan butuh bersama marfu itu kepada mansub. Wa kullu hadhil af'al yajuzu an tusta'mal tamatan illa fati awazal allati mudhari'uha yazulu. Allati mudhari'uha yazalu. Belum bilang. Setiap fiil ini boleh dipakai dalam keadaan tam kecuali Fatiha dan Zala yang mudhari'nya yazalu. Harus itu ya, Zala yazalu, karena masalahnya di sana ada Zala yazulu. La allati mudhari'uha yazulu, bukan mudhari'nya yazulu, kan itu fi'il lain. Yang temanya kana ini yang Zala yazalu. Iya. Fa innaha tamah, karena kalau Zala yazulu ini tam, bukan nafis. Nah, zalat asyamsu itu dari kata apa? Zala yazulu, bukan zala yazal. Walaisa, yang ketiga adalah Fatihah, zala, walaisa dan laisa. Fa innaha la tus'amalu ila naqisu. Sesungguhnya ini laisa juga tidak pernah dipakai kecuali pasti apa? Naqis. Ini yang dibilang oleh penulis tadi di bait. Iya. Wa mitalut tam qaulu ta'ala, tinggal sekarang contoh yang tam adalah firman Allah Ta'ala, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisara, in kana du fa'il. Ai in mujida du usratin, itu artinya kalau didapati orang yang memiliki kesulitan. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Lihat samawati, apanya dama? Fa'ilnya dama. Kan datang sini dalam keadaan apa? Naqis. Gitu? Hah? Tak. Kan kalau naqis butuh isim dan khobar. Di sini datang dalam keadaan apa? Tak. Karena dia butuh fa'il saja. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fasubhanallahi hina tumsun. Lihat tumsun, butuh fa'il, mau jamaah di situ. Wa hina tusbihun, fa'il saja, mau jamaah. Ini jelas ya? Kalau yang naqis contohnya apa? Yang sebelumnya. Yang banyak. Contohnya yang di awal. Iya. Kemudian setelah itu, wala yalil amilu ma'mulul khabar illa idza darban ata au harfu jar. Kemudian beliau tegaskan di bait 152. Di bait 152. Kata beliau, la yali al-amilu ma'mulul khabar. Beliau bilang ma'mul khabar la yalil amil. Amin. Tidak terletak setelah amil. Siapa amilnya sini? Karena amil tidak terletak setelah amil. Karena dan saudara-saudara. Misalnya antum bilang, kalau dalam contoh misalnya kan kita ada Zaidun, ya, bilang doa mau. Ini kan namanya amil. Ini namanya, wah pakai tulis Indonesia. Nih, ini namanya amil. Paham kan? Iya. Ini isimnya, ya kan? Ini isimnya, ini
ma'mul al-khobar. Di sini beliau bilang wala yalil amil ma'mul al-khobar. Ma'mulnya khobar tidak terletak setelah amil. Maksudnya gimana berarti? Ini ta'amu tidak terletak setelah kana. Paham maksudnya? La yalil amil. Siapa amil? Kana dan saudara-saudarinya. Dah, ma'mulnya khobar. Ini ma'mulnya khobar. Ma'mul khobar itu yang diamili oleh khobar. Ini ta'amu tidak terletak setelah amil. Yaitu siapa? Kana. Itu maksudnya. Dan saudara-saudarinya. Cuma ditakbir dengan amil. Ditakbir dengan amil supaya apa? Masuk semuanya kana dan saudara-saudarinya. Paham ya? Karena kana saudara-saudarinya adalah amil. Itu ada belum? Illa kecuali idza dzarfan ata au harfa jar. Kecuali kalau dia berupa dzarf atau huruf jar. Kecuali antum bilang gini. Kana Zaidun akilan indak. Akilan fiddar, misalnya begitu. Boleh dia di sana. Kana indak Zaidun akilan atau kana fiddari Zaidun akilan. Antum paham? Kecuali dzarf dan jar majrur. Paham enggak? Yakin? Alhamdulillah. Yaitu kata beliau. Annahu la yajuzu ayyaliyakana wa akhwatuha. Bahwasanya tidak boleh terletak setelah kana dan saudari-saudarinya ma'mul khobariha. Ma'mul khobarnya alladzi laisa bidzarfin wala jar wa majrur. Yaitu tentunya yang bukan dzarf dan bukan jar majrur. Wa hadza yashmalu halain. Jadi mencakup dua keadaan. Ahaduma salah satunya ayat taqaddam ma'mul khobar wahdah alal ismi wa yakunu khobar muakhkharan anil ismi. Bisa modelnya ma'mul khobar saja mendahului isim dan khobarnya diakhirkan dari isim. Nah, kana to'a maka Zaidun akilan. Dia mendahului apa ini? Mendahului isim. Maksudnya langsung terletak setelahnya. Wa hadhihi mumtani'an indal basriyin wa jazal kufiyu. Ini tidak boleh menurut Basrah dan dibolehkan oleh orang siapa? Kufa. Asalnya yang kedua, ayat taqaddam al-ma'mur wal khabar alal isim. Ma'mur dan khabarnya mendahului isim. Berarti khabarnya di depan, ma'mulnya juga di depan. Di akhir siapa? Isimnya. Ini bentuk kedua lagi. Wa yataqaddam ma'mul alal khabar, dibilang tadi wa yataqaddam al-ma'mul alal khabar. Iya. Khabarnya mendahului ma'mulnya. Ma'mulnya mendahului khabar. Nah, kana to'a maka akilan Zaidun. Ini kata sekali di kalimat. Kana to'a maka Zaidun. Kana to'a maka akilan Zaidun. Akilan mansub kana khabarnya. Zaidun marfu kan isim. Kana to'a maka mansub kana ma'mulnya akilan maf'ulun bih. Kalau ini gimana modelnya? Wahya mumtani' inda Sibawayh wa jaza ba'dul basriyin. Ini tidak boleh menurut Sibawayh, dibolehkan oleh sebagian orang Basrah. Wa yukharraju min kalamihi annahu idza taqaddama al-khabar wal ma'mul al-ism wa quddimal khabar alal ma'mul jazatil mas'alah. Dan dikeluarkan dari ucapan beliau tadi kan tidak boleh ma'mul khabar mendahului. Paham kan? Dikeluarkan dari ucapan beliau tadi bahwasannya jika ada khabar dan ma'mulnya mendahului isim, atau jika dikedepankan khabarnya terhadap ma'mulnya, maka boleh masalah ini. Li'annahu lam yalikana ma'mul khabariha. Karena dia tidak terletak setelah kana ma'mul khabarnya. Lihat contoh nyatanya. Maksudnya yang penulis. Kana akilan to'a maka Zaidun. Boleh? Kan yang tidak boleh tadi apa? Kalau ma'mulnya khabar terletak setelah
Kan, apakah khobar di depan atau khobar di belakang? Berarti dikeluarkan bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kan bentuk ini bentuk asli ini. Ini bentuk asli ini. Karena Zaidun akilan to'amahu. Bentuk asli. Bentuk kedua to'amahu di sini. To'amahu yang di sini. Itu bentuk kedua tapi khobarnya tetap di sini. Tak, aku katakan karena to'amahu Zaidun akilan. Tetap. Bentuk ketiga to'amahu di sini. Khobarnya juga sekalian akilan. Baru siapa? Zaid. Bentuknya ini. Jadi kalimatnya kana to'amahu akilan Zaidan. Tidak boleh juga. Itu dua yang tidak boleh dibelok. Karena Ibnu Malik bilang wala yalil amil ma'mul khobar. Amil tidak terletak setelah ma'mulnya khobar. Dua ini masuk dalamnya. Paham? Apakah ini saja atau ini sama khobar? Paham ya? Tapi ma'mulnya masih di depan khobar. Jelas. Sekarang bentuk keempat jadinya. Kan ini asal kan? Ini asal. Dah? Iya. Bentuk keempat. Bentuknya adalah setelah amil khobar. Setelah khobar baru ma'mul. Setelah ma'mul baru isim. Jadi bentuknya sekarang akilan. Terus to'amahu. Nah? Zaidun. Paham? Boleh atau tidak? Ini boleh karena tidak masuk di ucapan penulis. Karena ma'mulnya tidak terletak setelah amil. Kan kalau khobar kana, boleh nggak mendahului isim? Pertanyaannya ini, khobar kana, boleh nggak mendahului isim? Kana, boleh. Yang kemarin itu. Dipahami kan? Boleh. Lihat kata beliau rahmatullah, bentuknya ini boleh masalah ini. Li'annahu lam yalikana. Karena dia tidak terletak setelah kana ma'mul khobarnya. Fatakulan katakan kana akilan to'amaka Zaidun. Wala yamna'uhal basriun. Orang-orang Basra tidak melarangnya. Artinya mereka membolehkan. Jelas ya? Jadi jumlahnya dengan bentuk asli 3. Kalau tanpa bentuk asli berarti jumlahnya dengan bentuk asli berapa? 4. Dengan bentuk asli dengan tanpa asli 3. Kenapa kita bilang 3? Pertama boleh ma'mulnya saja. Yang kedua boleh ma'mul kemudian khobar. Yang ketiga ma'mul khobar dulu baru ma'mul. Yang keempat itu bentuk asli yang anak tulis paling atas. Karena Zaidun akilan to'amahu. Paham itu, yakin saudara? Jangan sampai nanti baru pusing sendiri. Sekarang memang. Nah, ya, tidak. Yang boleh pertama sama yang terakhir. Ya kan? Kalau yang kedua dan yang ketiga kan tidak dibolehkan oleh mayoritas. Mutaakhirin termasuk Ibnu Malik tidak membolehkan. Kan walaupun sebagiannya apa? Membolehkan. Bang. Artinya kalau ini karena to'amahu Zaidun akilan tidak boleh. Atau karena to'amahu akilan Zaidun tidak boleh. Kalau karena akilan to'amahu Zaidun boleh. Karena Zaidun akilan to'amahu jelas boleh. Kan tidak ada masalah apa-apa. 4 bentuk. Ini sama dengan bentuknya kembalinya dhamir. Ini pembahasannya. Kesimpulannya itu sama dengan bentuk kembalinya dhamir. Kan ada 4 juga. Sama ini. Tahu kan? Iya, alhamdulillah. Selesai. Fa in kana al-ma'mulu dzarfan aw jarran wa majruran jaza ilauhu. Kana indal basriyin wal kufiyin. Adapun jika ma'mulnya berupa dzarf atau jar majrur, boleh dia terletak setelah kana. Menurut Basriyin juga menurut apa? Kufiyin. Nah, contoh kana indaka Zaidun mukiman wa kana fika Zaidun rogiban. Tahu kan? Ini kan indak makmulnya siapa? Mukiman. Fi makmulnya rogiban. Paham ya?
dia depan. Kalau ini boleh karena orang Arab berluas-luas dalam masalah dzarf dan jar majrur. Tambah lagi? Hah? Tambah lagi tuh? Gimana? Tambah ya? Tambah satu? Tambah? Gimana ini? Tambah, baik. 153. Baik, 153. Kata beliau, wa mudmarus sya'ni ismanin li'in waqa. Muhimu mastabana annahum tanah. Masya Allah. Mudmarus sya'ni isman li. Aslinya ini mudmarus sya'ni isman. Niatkan domir sya'an sebagai isimnya. Paham kan? Paham pernyataannya? Niatkan domir sya'an sebagai isimnya. Kapan? In waqa'a muhim mastabana annahum tanah. Kalau terjadi hal yang muhimah, memberikan sangkaan atau pengertian yang istabana jelas bahwasanya itu tidak boleh. Sembunyikan, niatkan domir sya'an. Kalau misalnya disangka itu jelas tidak boleh. Niatkan ada domir sya'an sebagai isimnya. Jika terjadi apa? Sangkaan bahwa itu jelas tidak boleh. Antum coba perhatikan sebentar. Dicontoh baru antum akan lebih paham. Kata beliau yaitu annahu idza warada min lisanil arab ma dhahiru annahu waliyakan. Ini sambungannya tadi. Kan tadi kan tidak boleh ma'mul setelah kan. Sekarang jelas seakan-akan dia adalah terletak setelah kan. Dipahami? Disangkaan kuatnya begitu. Tadi tidak boleh. Kok ini ada ini? Begitu. Apa harus anda melakukan? Niatkan. Ada setelah kana domir. Bukan kana langsung. Setelah dia ada. Paham ini? Niatkan ada apa? Domir. Supaya tidak dibilang langsung setelah kana. Kalau datang dalam lisan Arab. Ma dohiru, apa yang dohirnya? Ini tadi mastabana. Paham kan? Apa yang dohirnya? Annahu waliyakana wa akhwatih. Bahwasanya datang setelah kana dan saudara-saudarinya ma'mul khubariyah. Paham kan? Ma'mul apa? Khubariyah. Maka apa yang harus untuk melakukan? Fa'awwilhu. Bukan fa'awwaluhu ini. Hati-hati. Fa'awwilhu. Maka ta'wilkanlah. Ala anna fi kana domiron mustatiron huwa domir sya'an. Takwilkan di kana bahwasannya ada domir mustatir, yaitu dia yang dinamakan domir apa? Sya'an. Kalau di buku sebelumnya kita kenal domir sya'an itu masuk pada in anna. Kan anna biasanya dihilangkan isimnya berupa apa? Domir sya'an. Kalau dia diringankan, itu kalau dibaca apa? An. Selama ini ternyata ini domir sya'an bisa juga masuk pada kana. Kapan? Perhatikan keadaan ini. Kalau terletak setelahnya ma'mul khobar, seakan-akan itu dia terletak setelah kana. Kan tidak boleh. Tapi bagaimana kalau ada? Maka niatkan bahwa dia sebenarnya tidak terletak setelah kana. Paham kan? Karena kana punya apa? Punya isim yang berupa apa? Domir. Selesai. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika nahu qawlihi. Demikian itu contoh ucapannya penyair. Dia bilang qanafidu haddajuna haula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awwada. Coba perhatikan. Atiyatu apa irobnya?
Karena dia marfu berarti isim kana. Awwada khobar kana. Iyahu ma'mul khobar kana. Paham ini? Bah, katanya tidak boleh kecuali jar majrur. Nah ini ada iyahu. Paham? Apa antum bilang? Enggak. Dia tidak terletak setelah kana. Ini pada kana ada domir apa? Sya'an. Jelas? Makanya belum bilang fahadha dhahiruhu annahu mitlu kana ta'amaka zaidun akilan. Ini nampaknya itu seperti ucapan antum ta'amak kana ta'amaka zaidun akilan. Boleh enggak ini tadi? Kan enggak boleh kan? Ini kan sama ini. Sama ini. Wa yutakharraju annahan ala anna fi kana dhamirun mustatirun. Tapi dikeluarkan bahwasannya pada kana ada dhamir yang disembunyikan, wahwa dhamir sya'an, yaitu dhamir sya'an, wahwa ismu kana. Dialah pada hakikatnya siapa? Isim kana. Adapun jadinya atiyatun itu hanya keterangan siapa dhamir sya'an itu yang dihilangkan. Dhamir apa yang dihilangkan? Dipahami ini? Jelas ya? Itu adalah keterangan tafsir dhamir apa yang dihilangkan. Itu belum bilang wahwa ismu kana wa mimma dhahiruhu annahu mithl kana ta'amaka akilan zaid. Bentuk lagi yang ini. Sekarang ini kan boleh atau tidak tadi kana ta'amaka akilan zaid? Tidak boleh juga. Ada contohnya juga seperti itu. Ada contohnya. Lihat. Wa mimma dhahiruhu annahu mithl kana ta'amaka akilan zaid. Di antara yang dohirnya seperti kana ta'amaka akilan zaid. Tadi yang tidak boleh. Contohnya, qauluhu perkataan penyair. Fa'asbahu wan nawa'alin mu'arrisihim wa laysa kullan nawa tulkil masakinu. Mana dia? Laysa kullan nawa tulkil masakinu. Apa antum i'rab ini? Ini tulki. Lihat, idza quri'a bit-ta al-musannah min fawq. Kalau dibaca dengan ta yang titik 2 di atas. Tulki al-masakinu. Iya. Gimana ini kalau tulkil masakinu? Ini kan tulki fi'il. Al-masakinu sebagai apa? Fa'il. Kullan nawa. Kullan maf'ulun bihi. Paham? Kula maf'ulun bihi siapa? Tulki. Berarti kan ini datang ma'mul khobar. Betul nggak? Kan tulkil masakinu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Khobarnya siapa? Laisa. Paham kan? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin khobar laisa. Jelas kan? Sekarang kula sebagai apanya? Tentunya makmulnya siapa? Khobar. Makmulnya khobar. Terletak setelah siapa? Laisa. Terletak setelah laisa. Gimana ini? Katanya tadi tidak boleh kecuali dhorob dan jar majrur. Kata beliau, fayukharraju al-baitan al-idmari asy-sya'an. Dikeluarkan dari 2 bait itu bahwa dalam 2 bait ini terdapat disembunyikan apa? Domir sya'an wa takdir fil awal. Takdir pertama bima kana hu ay sya'an fa domir sya'an ismu kana wa atiyatun mubtada. Jelas kan jadinya? Atiyatun malah jadi apa? Mubtada wa aud khabar. Wa iyahum maf'ul aud. Paham kan? Wal jumlah minal mubtada wa khabaru wa khabaru khabar kana. Jadi sekarang jumlahnya menjadi khabar kan fi mahalli nasbin khabar kana. Ya, fi mahalli nasbin khabar kana. Kemudian falam yufsal baina kana wasmiha, tidak dipisahkan antara kana dan isimnya, ma'mul khabar. Oleh ma'mul khabar li anna ismiha mudmar qabla al-ma'mul. Kelihatannya tidak dipisahkan karena isimnya berupa apa? Berupa dhamir sya'an sebelum ma'mul. Akhirnya ya keluar dari situ. Tadi kan yang tidak boleh kalau jatuh langsung. Kalau ini kan tidak jatuh langsung karena dhamir sya'an itu ada, bukan tidak ada.
Domir sya'an itu ada penghalangnya berarti. Bukan tidak ada. Jelas ya? Ini kan perlu. Wa takdir fil bait tsani, sementara takdir pada bait yang kedua, walaysa huwa ay asy'an fa domir sya'an ismu laisa wa kullan nawa mansub bi tulki, mansub dengan kata apa? Tulki wa tulkil masakinu fil fa'il wal majmu' khabar laisa. Semuanya maksudnya jumlah fil fa'il ini sebagai khabarnya laisa. Hada ba'du ma qila fil baitain. Ini sebagian apa yang dikatakan pada dua bait ini keterangannya. Ada juga yang mengatakan ini darurah syi'riyah. Ada paham? Artinya kalau antum dah tahu penjelasannya tidak ada domir sya'an, maka antum tinggal bilang apa? Darurah syi'riyah. Pada dasarnya tidak boleh ma'mul khobar itu di depan kecuali darurah dan jar majrur. Paham ya? Kecuali dalam darurah apa? Syi'riyah, selesai masalah. Tapi kalau antum jelaskan seperti yang dijelaskan oleh penulis, bahwa ini sebenarnya terpisah. Yang memisahkannya ada siapa? Domir sya'an. Selesai masalah, alhamdulillah. Iya, ini selesai baiknya, alhamdulillah. Kemudian setelah itu beliau akan membahas kadang kana itu ditambah. Maksudnya kadang dia tidak beramal, dia hanya apa? Zaidah. Ini juga sudah ada sebelumnya, bahkan di pembahasan mutammimah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lusa ya. Besok libur. Saya